Kesyukuran yang juga harus kita perkuat di hari-hari ini, kita bisa hidup di negeri yang relatif aman, kita bisa ibadah secara maksimal tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir. Suatu nikmat yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita sesama Muslim yang ada di Palestina, di mana hari ini terakhir jam 1 tadi laporan reportase dari Al Jazeera menyebutkan bahwasannya korban meninggal dunia telah syahid insyaallah sudah menembus angka 4.700 lebih, baik di Gaza ataupun di tepi barat. Dan yang lebih memprihatinkan, lebih menyedihkan lagi, dan ini menunjukkan betapa kejamnya penjajah Zionis Israel, dari 4.700 itu 1.000 lebih merupakan kaum perempuan, 1.800 lebih merupakan anak-anak. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kekejaman penjajah Zionis Israel yang mungkin hari-hari ini mulai bermunculan pembela-pembela Zionis, buzzer-buzzer yang mendapatkan kucuran sponsor dana untuk membela, untuk mengangkat narasi-narasi yang memutar balikkan fakta. Dan ini wafilah arsyadakumullah harus kita lawan. Kita harus terlibat dalam perang opini ini. Mulai banyak yang memojokkan, mendiskreditkan para pejuang di Palestina dengan berbagai narasi, ya, diantaranya narasi pemberontakan, narasi pembangkangan, kekejaman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada narasi bahwasanya apa yang dilakukan para pejuang itu adalah bagian dari strategi Rusia untuk melawan Amerika dan lain sebagainya. Ada juga yang menuduhnya apa yang dilakukan Hamas ini hanya bagian dari konspirasi dari Iran atau Syiah, bahkan menuduh pejuang-pejuang yang ada di Palestina sebagai antek-antek Rafidhah dan lain sebagainya. Ini tentu narasi-narasi yang harus kita lawan. Dan dalam kondisi seperti ini 4.700 lebih korban meninggal dunia, bahkan 14.000 korban luka-luka berat yang mereka dirawat di rumah sakit atau klinik-klinik yang terancam kena serangan roket Israel. Dalam kondisi seperti ini tentu sebuah kekejaman, sebuah kekejian ketika kita sesama saudara muslim masih termakan isu-isu yang ada. Ala kulli hal ikhwah fillah arsyadakumullah, tentu dalam masalah politik ada berbagai pendapat dalam masalah ijtihad di lapangan. Tentu ada banyak ijtihad baik oleh para ulama ataupun oleh para mujahidin. Ya, termasuk kita mendengar ada fatwa seharusnya kaum muslimin yang ada di Gaza itu segera hijrah. Ala kulli hal itu pendapat sebagian ulama. Ya, tapi ada banyak pendapat yang lain yang justru sebaliknya harus ribat, harus bertahan, ya, menjaga Masjidil Aqsa ini sampai titik darah penghabisan. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah,
kita diingatkan oleh perkataan dari Sufyan ibnu Uyainah kepada Abdullah ibnu Mubarak. Ada juga yang mengatakan ini adalah perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Idza ikhtalafan nas, ketika manusia itu berbeda pendapat, fi umurin, pada beberapa masalah, fangduru ma alaihi ahlus sugur, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh ahlus sugur. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan bertanyalah kepada ahlus sugur. Apa itu ahlus sugur? Adalah orang-orang yang berada di perbatasan, orang-orang yang sedang melakukan ribat, orang-orang yang sedang berjihad, orang-orang yang berada di parit-parit perjuangan. Perkataan Abdullah ibnu Mubarak atau perkataan Imam Ahmad bin Hambal ini dalam riwayat yang lain, ya, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan mereka petunjuk atas jalan-jalan kami. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang lebih dekat dengan petunjuk. Maka ada sebagian ulama yang menjadikan ini sebagai dalil berdasarkan keumuman lafaz. Karena ayat ini sebenarnya adalah ayat Makkiyah, turun sebelum diwajibkannya syariat qital, syariat perang. Tapi berdasarkan keumuman lafaz, sebagian ulama termasuk tadi ada riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah, dari Abdullah ibnu Mubarak, atau dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hambal menegaskan ketika manusia berbeda pendapat, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, ada yang bilang D. Kalau kita bingung, ya bertanyalah kepada ulama-ulama ahlus sugur. Dan di Palestina ini bukannya dalam kondisi seperti itu mereka nggak punya ulama. Mereka kaum muslimin di sana adalah dalam kondisi seperti itu mereka tetap produktif dalam menuntut ilmu. Sudah sering kita sampaikan, ya, bahwasanya universitas yang termasuk paling terkemuka, paling produktif, Universitas Islam, dengan buhut-buhutnya, dengan penelitian-penelitian ilmiahnya adalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Gaza, Islamic University of Gaza. Dulu ketika kita masih kuliah, sedang tesis, sedang disertasi, cari bahan, kita kalau searching, kita googling di internet itu, ya selalu yang pertama itu riset-riset dari mereka. Ya, dan rasio doktoral kaum muslimin yang ada di Gaza itu termasuk paling tinggi di dunia. Ya, rasio doktor dibandingkan yang bukan doktor itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Ini kalau kita pakai akademik formal. Ya, belum yang ulama-ulama yang tidak menempuh jalur akademik formal. Termasuk yang tertinggi bersama Jepang, termasuk bersama Finlandia, Jerman, juga sama Israel yang menjajahnya. Ini luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang gak punya ilmu, bukan orang-orang yang awam. Gitu. Ya, ditambah lagi mereka berada di perbatasan, ditambah mereka berada di parit-parit jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terlepas dari ini, karena ada juga yang tidak menjadikan ayat ini sebagai dalil atas lebih dekatnya ahlus sugur itu kepada hidayah. Tapi ala kulli hal mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan dua fikih sekaligus. Ya, fiqhud din, fiqhul ilm, fiqhul jihad, sekaligus fiqhul waqi'.
Ya, secara teori mereka menguasai, secara wakil, secara realitas, secara fakta mereka lebih paham apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita menilai dari sini, berteori dari sini, berpandangan dari sini, kita nggak tahu realitanya di sana seperti apa. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Maka sekali lagi, syubhat-syubhat yang beredar di media, narasi-narasi yang justru melemahkan perjuangan, menyerang para mujahidin yang telah berjuang di sana dan kaum muslimin yang sudah mewakafkan dirinya untuk menjadi tameng Al-Aqsa, untuk menjadi benteng terakhir Baitul Maqdis, ini harus kita kesampingkan, bahkan harus kita lawan sebagai bentuk kontribusi kita terhadap jihad yang ada di Palestina.